Halo, jumpa lagi dengan buku berikutnya dari sesi membedah paket buku ya. Jadi dari buku-buku kiriman dari teman-teman yang aktif menulis di negerikertas.com, kemudian lewat buku kita bisa bersilaturahmi, kita bisa saling mengenal, kita saling menginspirasi. Buku berikutnya ada kiriman paket dari Tri Astoto Kodari, seperti ini bukunya. Ya, ini dari Pak Tri. Ini sampulnya berkarakter jalan menuju antah berantah ya, dengan suasana gersang di samping kanan kirinya. Oh, bukan jalan, ini sepertinya sungai ya, sungai menuju ujung embun ya, yang berjudul Kalimati ya. Karena judulnya Kalimati, maka pasti ini sungai. Ya, kali dalam bahasa Jawa ya, itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut sungai. Kenapa Kalimati? Ya, kita akan mengulas di dalamnya. Di bagian belakang ada respon atau istilahnya endorsement dari Pak Eka Budianta ya. Kemudian ini ada tanda tangannya Pak Tri buat Viles ya. Ini kalau udah ada tanda tangannya seperti itu jadi lebih mahal ya. Terima kasih Pak Tri Astoto yang sudah mengirimkan buku yang sangat keren ini. Perlu diketahui Pak Tri Astoto kemarin puisinya menang di ajang lomba cipta puisi yang diadakan Negeri Kertas. Jadi buat teman-teman yang suka menulis puisi ataupun cerpen, silahkan kirimkan ke email nkertas@gmail.com untuk bagaimana istilahnya aturan-aturannya. Kunjungi aja websitenya negerikertas.com. Di situ nanti teman-teman akan menemui beberapa tema untuk puisi. Jadi setiap pekan itu ada tema yang berbeda, sehingga teman-teman harus mengikuti atau mengirimkan puisi sesuai tema. Dan di situ ada deadline-nya juga. Jadi jangan sampai tema A dengan deadline sekian kemudian telat ya. Jangan sampai telat mengirimkan sesuai tema masing-masing yang berbeda itu. Dan karya Pak Tri Astoto Kodari ini bisa teman-teman simak dengan kata kunci di kolom searchingnya negerikertas.com, puisi terbaik Tri Astoto Kodari, pasti akan muncul di situ. Dan bisa dinikmati secara gratis ya tentunya. Sedangkan untuk buku ini, nah ini bisa dihubungi langsung penulisnya Pak Tri Astoto. Untuk kontaknya bisa juga, biasanya penulis selalu mencantumkan kontak, nomor HP atau email di biodata karya yang dikirimkan di Negeri Kertas. Jadi silakan dicek, nanti bisa menghubungi Pak Tri sendiri untuk memiliki buku yang keren ini ya. Ada beberapa puisi yang menarik ya. Sebenarnya sih semua menarik ya menurut saya. Saya jadi terkesan mengendorse ya. Enggak. Memang karyanya Pak Tri ini unik, punya karakter kedaerahan. Karena Pak Tri sekarang tinggal di Parepare. Ya
sebagian besar, tidak semua ya, sebagian besar puisinya memang agak bernuansa di sana ya, di daerah sana. Walaupun ada juga nih beberapa judul puisi yang membahas tentang stasiun Tugu, persinggahan. Ini kan tentang perjalanan ya, mungkin kangen ke Jogja mungkin ya, bisa jadi seperti itu. Nah, ini ditulis tahun berapa sampai tahun berapa, sepertinya tidak ada keterangannya. Yang pasti di sini ada 34 puisi ya. Lebih lah ya. Ada sangat banyak sekali ini. Ada 75 puisi ya. 75 puisi dengan halaman berapa ini? Ya, hampir 100 lah ya. Hampir 100 halaman. Ya, dengan ketebalan seperti ini sudah bisa untuk ikut ajang lomba. Biasanya kalau lomba buku puisi itu minimal 50 puisi kalau tidak salah. Biasanya seperti itu. Ini sudah ada 75, sudah sangat layak untuk diikutkan lomba. Tapi apakah buku ini sudah pernah ikut lomba? Ya, saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu, salah satu puisinya Pak Tri Astoto pernah menang di negerikertas.com, dan itu sebuah prestasi yang cukup keren, karena yang ngirim karya di Negeri Kertas itu banyak ya, bukan hanya dari Indonesia, bahkan dari teman-teman negara tetangga ASEAN yang mereka juga punya bahasa yang serumpun ya, bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Itu kita masih bisa saling mengapresiasi. Jadi kalau bisa menang karyanya di negerikertas.com jadi puisi terbaik atau cerpen terbaik, selamat, Anda luar biasa. Karena saya sendiri kalau misalkan jadi peserta ya perlu kerja keras lah kayaknya. Ya, karena memang saya menghimpun tim para juri itu benar-benar selektif, yang artinya sangat sangat saya pertimbangkan objektivitasnya tuh. Jadi yang belum menang jangan putus semangat, jangan putus asa, karena setiap pekan untuk puisi selalu ada tema yang berbeda, dan teman-teman selalu punya kesempatan yang baru untuk mengirimkan karya yang lain. Cukup minimal 1 puisi ya. Kalaupun lebih nggak apa-apa, tapi cukup 1 puisi pun bisa masuk ikut lomba. Kalau cerpen ya tentu 1 cerpen. Namun bedanya adalah kalau cerpen itu tidak terbatas temanya, jadi temanya bisa bebas, temanya tidak ditentukan kalau cerpen. Tapi kalau puisi selalu ada tema yang berbeda setiap pekan. Walaupun kadang-kadang juga ada pekan yang tema bebas, seperti nanti ketika perayaan Hari Puisi Nasional itu saya bebaskan temanya, sebab disitulah teman-teman bisa meluapkan ekspresi sebebas-bebasnya tanpa harus terbebani oleh tema. Ya memang ada tantangan tersendiri ketika menulis puisi dengan tema tertentu, tapi juga sekali-kali tetap ada tema yang bebas sehingga biar terasa asiknya. Kadang-kadang ada tema, kadang-kadang tidak ada temanya atau dibebaskan temanya. Oke, beberapa puisi yang saya sukai dari karya Pak Tri Astoto Kodari ini ada di halaman 68 ya, halaman 68. Judulnya bagian terperih dari ingatan. Dari judulnya aja sudah menarik pikiran untuk penasaran membaca sampai selesai.
Bagian terperih dari ingatan. Sepertinya aku tak pernah jatuh cinta lagi pada petang yang terbelah angin. Sungguh berbeda. Dulu selalu menunggu petang di taman sambil menyapa gerai rambutmu bersandar, berebut dengan wangi kembang kuhirup dalam-dalam. Hanya aku sering bertanya, kenapa wangimu tak berbiak lalu mengaliri nadiku? Kau membisu sedingin tiang listrik. Sayu matamu seperti sudah pulang meninggalkan petang. Ayunan kepak burung yang melintas memaksa ragamu pergi. Serangga malam berterbangan mengepung tangis sepi. Kusimpan perih yang dialirkan dari mata. Aku masih merawat ingatan serta dusta tiap mimpi. Bahkan wangi rambutmu kubiarkan terselip di jendela, sebab perih yang kau tinggalkan adalah puisi yang tak selesai. Parepare 2020. Wow. Pilihan katanya, diksinya, teman-teman bisa rasakan sendiri kan? Bukan puisi kaleng-kaleng ya. Ada lagi puisi di halaman 8 yang cukup menarik hati saya untuk ingin membacanya. Judulnya simpel, yaitu Malam. Bila kata-kata telah terlelap sekarang, maukah kau tidur tanpa mimpi di sampingku? Malam sudah renta, tak terlihat dari dekat. Tanganmu kubiarkan terbang menyulam mawar, mengurai kecemasan-kecemasan di jemariku, membawa kita lebih dekat ke pusat malam. Teruslah merangkai hembusan nafas. Jangan tertinggal dan terabaikan seperti sekarang. Dari sisi batas malam yang hilang, memasukkan sunyi ke dalam senar gitar. Tidur kita menjelma jadi keheningan, mengembara di angin yang samar. Parepare 2022. Luar biasa. Ini puisi-puisinya ternyata baru-baru ya, tahun 2022 semua ya. Berarti termasuk produktif ini Pak Tri Astoto ini. Ada juga puisi yang ditulis selama setahun ya, dari tahun 2001 sampai 2022. Ya. Ada satu lagi yang cukup menarik, yaitu di halaman 52. Judulnya tentang kedai kopi. Masih jelas kedai di mulut gang itu terbuka. Pijar lampunya masih berpendar memanggil setiap orang yang lewat untuk singgah. Padahal malam larut dan langit gelisah, menghamparkan mendung, bukan warna bulan. Waktu dini hari, meja di sudut dihuni perempuan.
diam mencangkung sendiri. Segelas kopi dibiarkan mencari jejak hari, adalah aroma yang diperebutkan sunyi, hanya wangi parfum tersisa di senyumnya. Aku mengingat perempuan berhidung anggun, serupa teko kopi, menampung segala setia, mendidih lelah bagai arus tak menyerah. Gerak air seluasan kelopak matamu menuju muara. Perempuan itu wajahnya disulam cahaya lampu, melemparkan senyum mengajak bersulang kopi. Aroma kopinya direbut waktu. Masing-masing diam di tikam dingin. Di luar, embun tercerabut dari hutan sunyi. Parepare 2021 sampai 2022. Luar biasa. Kesan seorang perempuan yang ada di kedai kopi. Oke, banyak sekali puisi-puisi luar biasa dari Pak Tri Astoto Kodari. Bisa teman-teman simak di buku ini, dan juga teman-teman yang berminat mungkin memiliki buku ini bisa langsung hubungi Facebooknya Pak Tri Astoto Kodari. Sekian pembahasan buku dari saya, dan sampai ketemu lagi di bedah buku sesi berikutnya. Sampai jumpa.